Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda kiamat yang muncul dari Yaman adalah api yang keluar dari Kawah Eden. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam bukunya berjudul Ensiklopedia Kiamat menulis, sebelum hari kiamat datang, api keluar dari Kawah Eden yang menggiring manusia ke tempat mereka dihimpun. Rasulullah SAW dalam hadisnya bersabda, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi hingga ada 10 tanda sebelumnya. Hasf di timur, hasf di barat, hasf di jazirah Arab, asap, dajjal, binatang bumi, Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan api yang keluar dari dasar Aden yang menggiring manusia. Dalam riwayat lain dari Muslim, api keluar dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah 18-27-28, Syarah An-Nawawi. Mari kita tengok tanda-tanda yang terakhir. Api yang keluar dari dasar Aden yang menggiring manusia. Aden merupakan ibu kota Republik Demokratis Rakyat Yaman sampai penyatuan dengan Yaman Utara dan kemudian diumumkan sebagai zona perdagangan bebas. Kota ini terletak 170 km timur Bab al-Mandeb. Aden merupakan sebuah pelabuhan alami terbuat dari semenanjung gunung berapi dan pertama kali digunakan oleh kerajaan Ausan kuno antara abad ke-5 sebelum Masehi dan ke-7 sebelum Masehi. Kota ini memiliki populasi sekitar 398.399 jiwa pada tahun 2017. Aden terdiri dari beberapa kota kecil, kota pelabuhan, kota industri, dikenal dengan Little Aden, dengan kilang minyak besarnya, dan Madinat As-Sa'ab, pusat pemerintahan. Dua kota satelit, Khormaksar dan Sheikh Othman, terletak di utara kota tua dengan bandara internasional terletak di antara kedua kota satelit tersebut. Api penggiring. Gunung api Eden lebih dikenal dengan api penggiring yang berada di bawah permukaan bumi. Ia akan keluar sebagaimana ia pernah keluar sebelumnya. Prediksi kembalinya Gunung Merapi Eden aktif dan meletus sangat memungkinkan terjadi. Sebab kota Eden sendiri sebagian besarnya berada di Laut Mediterania. Sejarah kota Eden terbentuk dari gunung api sangat besar dan pernah meletus di sisi lautnya. Jutaan tahun kemudian gunung api itu membeku dan mati. Setelah itu terbentuklah kawah sangat besar yang kemudian menjadi kota Eden. Panorama kawah ini terlihat jelas dari foto luar angkasa. Dan pada tahun terakhir, aktivitas Gunung Merapi terus-menerus terjadi di sekitar kawasan tersebut. Pada satu titik di dasar Laut Merah bagian selatan sejak saat itu, pada 19 Desember 2011. Gundukan lava basaltik yang telah membeku dan menjadi cikal bakal pulau vulkanis baru pun muncul di permukaan Laut Merah. Pada tanggal 30 Desember 2011, pulau baru itu telah selebar 500 meter dan terus tumbuh. Letusan tersebut terjadi di tengah-tengah Laut Merah dalam jarak sekitar 200 km dari Selat Bab al-Mandeb. Selat sempit penghubung Laut Merah Teluk Eden lebih tepatnya. Letusan tersebut terjadi di dalam Kepulauan Az-Zubair, salah satu gugus kepulauan vulkanik di Laut Merah. Kawah Merapi. Pertama kali fenomena Gunung Merapi Eden diketahui saat kolonis Inggris memasuki kota Eden. Di era pesawat terbang mereka berhasil memotret kota-kota dari udara. Ternyata mereka menemukan kota Eden berada di atas kawah besar. Inggris kemudian menyebutnya Kreta, yang dalam bahasa Inggris berarti kawah Merapi. Delegasi kerajaan Inggris dengan pimpinan Profesor I. Gegas tahun 1964 melakukan penelitian terhadap kota Eden. Mengawali hasil penelitiannya, I. Gegas menyatakan gunung-gunung api yang ada sekarang hanya seperti sebuah petasan dibandingkan dengan gunung api Eden. Perbandingan ini terlihat dari struktur konstruksi antara gunung-gunung api itu dengan gunung api Eden. Di majalah Reader Digest tahun 1979 dimuat artikel ilmiah yang mengatakan bahwa gunung api Krakatau atau Krakatau Volcano di Selat Sunda Indonesia yang meletus tahun 1883 dianggap oleh para ahli sebagai gunung api terbesar yang pernah dikenal oleh manusia. Letusannya menewaskan 36.000 orang. Suara letusannya terdengar hingga radius 5.000 km. Abu dan asap menutupi atmosfer bumi hingga 1 minggu dan sejumlah pulau lenyap.
Para ahli memperkirakan kekuatan letusannya ratusan kali lipat bom hidrogen. Gunung api Krakatau hanya seperti petasan jika dibanding dengan gunung api Eden. Penulis mengakhiri artikelnya. Gambaran ilmiah tersebut sangat persis dengan ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis di atas. Ketika teks hadis menggunakan kata qaru aden yang artinya lubang, rongga, ruang atau kawah. Hal itu terbuktikan melalui foto satelit luar angkasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggambarkan bahwa kota Eden berada di atas gunung api yang sedang istirahat. Struktur tanah Eden terdiri dari gugusan besi dan nikel yang tercampur. Lahar dari gunung api ini keluar melalui teluk di dekatnya di Laut Mediterania. Dalam kitab Sahih Muslim 4, halaman 2225, nomor 2901, Rasulullah bersabda, "Akhir dari semua tanda itu adalah api yang keluar dari Yaman menggiring manusia ke tempat mereka dihimpun." Sedangkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, bab keutamaan orang Ansar 7 halaman 272 dari Anas radhiyallahu anhu disebutkan, Abdullah bin Salam mengetahui kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, hijrah. Ia pun menemui Nabi untuk menanyakan beberapa hal. Dia berkata, "Saya akan menanyakan 3 masalah. Apa tanda pertama kiamat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tanda pertamanya adalah api yang menghimpun manusia dari timur ke barat." Sementara Mansur Abdul Hakim dalam buku Israfil alaihi salam dan peristiwa kiamat menyebut, kiamat akan menimpa manusia begitu tiupan Israfil yang membinasakan akan menimpa mereka. Ketika terjadinya hal itu, akan keluar api dari Yaman yang akan mengumpulkan manusia ke suatu tempat berkumpul, mahsyar. Laut Hadramaut. Pegunungan Eden dapat meledak sewaktu-waktu. Dalam riwayat At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Api itu akan keluar dari dasar lereng Eden, mengerah manusia. Api itu akan diam ketika manusia tertidur. Api itu berjalan ketika manusia berjalan." Laut di mana terletak kota Eden juga dinamakan Teluk Eden atau Laut Hadramaut. Di sana terdapat lembah bernama Lembah Barhut yang terletak di lereng kota Eden. Masyarakat sekitar menyebutnya Wadi Anar, lembah api. Kini Gunung Eden masih tertidur dan sewaktu-waktu bangun menyongsong kiamat. Pada saat itulah malaikat Israfil meniup sangkakala. Pertanyaannya, sudah siapkah kita menghadapi hari kiamat? Ini seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW pada umatnya. Suatu hari ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Kapan hari akhir akan datang?" Nabi balik tanya, "Apa yang sudah kau lakukan untuk menghadapinya?" Sahabat menjawab, "Tidak ada, kecuali aku mencintai Allah dan Rasul-Nya." Dan Rasul menjawab, "Kalau begitu, kelak kau akan berkumpul bersama yang kau cintai." Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.